Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh ilmunallah. Salah satu nabi yang banyak dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Daud. Nabi Daud ini banyak dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian sebagiannya menjadi anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dilaksanakan beberapa syariatnya, Pak. Salah satunya adalah di dalam hadis Bukhari nomor 2072, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan Daud alaihissalam dengan sabdanya begini, Pak. Ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min ayyakula min amali yadihi wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam kana yakulu min amali yadihi. Makanan terbaik yang dimakan oleh seorang adalah buah hasil usahanya sendiri, dan sesungguhnya makanan Nabi Allah Daud alaihissalam selalu merupakan buah dari usahanya sendiri, kerja artinya gitu, Pak, ya. Jadi Daud alaihissalam itu seorang nabi yang dipuji di dalam Islam, itu menjadi contoh nabi yang senantiasa memakan dari hasil kerjanya sendiri, tuh, apapun profesinya, gitu, Pak, ya. Dan Daud itu punya suara yang merdu, Pak. Suaranya enak, gitu, didengar. Ini dalam salah satu hadis Bukhari nomor 5048 disebutkan gini, Pak. Ya Aba Musa, laqad utita mizmarum min mizmari ali Daud. Wahai Abu Musa, sesungguhnya kamu telah dikaruniai suara yang indah dari suara-suara indah keluarga Daud. Jadi saking merdunya ketika Daud alaihissalam itu membaca kitab Zabur, Pak. Ini nama kitabnya Daud alaihissalam itu Zabur, Pak, ya. Kalau Musa kemarin namanya Taurat atau Taurat, gitu, ya. Jadi ketika Zabur itu dibacakan dan Daud alaihissalam itu bertasbih memuji Allah azza wa jalla, itu burung dan gunung ikut bertasbih bersama beliau. Kalau lagi bertasbih dan membaca Zabur, itu burung berhenti lantas ikut bersama Daud untuk bertasbih. Ini suaranya saking indahnya. Bahkan amalan Daud alaihissalam itu dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau yang diriwayatkan oleh Bukhari nomor 1131, ahabbus sholati ilallah sholatu Dawud alaihissalam. Salat yang paling Allah cintai adalah sholatnya Nabi Daud. Nah, kita nggak tahu seperti apa, dan kita tidak punya kewajiban seperti itu sholatnya, enggak. Kewajiban sholat kita adalah shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kalian melihat usolli, sholat saya. Nah, usolli itu artinya sholat saya maksudnya, Pak. Ini dalil untuk membaca usolli katanya, Pak.
Nabi bilang sallu kama ra'aitumuni usolli. Itu dalil yang menyebutkan sholat harus membaca usolli, Pak. Waduh. Ini nggak paham bahasa Arab ini, Pak. Jadi sholatnya Nabi Daud itu disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sholat yang sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, jamaah sekalian, wa ahabbus siyami ilallahi siyamu Dawud. Dan puasa yang paling Allah cintai adalah puasanya Nabi Daud. Wah. Ini di luar Ramadan ya, di luar Ramadan Pak ya. Kita punya puasa namanya puasa Senin Kamis, Pak. Puasa Senin Kamis. Itu seminggu cuman 2 hari. Tapi puasanya Nabi Daud disebutkan wa kana yanamu nisfal laili wa yaqumu thulutsahu wa sudusahu wa yasumu yauman wa yuftiru yauman. Ini kelebihan puasanya nih Pak. Sepaket dengan Daud alaihissalam biasa menghabiskan setengah malamnya untuk tidur, lalu sepertiganya untuk sholat malam, dan 1/6 berikutnya untuk kembali tidur. Bisa kita contoh Pak, habis isya kita tidur, tengah malam bangun, tahajud Pak ya, tahajud, lalu tidur lagi, subuhnya jam 6:30, malah kesiangan Pak kita. Nabi Daud enggak, tidur, bangun, tidur lagi, bangun lagi Pak, subuhnya bangun. Kita subuhnya malah kelewat gara-gara tahajud. Nggak gitu Pak ya. Dan Nabi Daud alaihissalam, nah ini yang disebut puasanya Pak, yasumu yauman wa yuftiru yauman. 1 hari dia berpuasa dan 1 harinya berbuka. Artinya puasa sehari, besok enggak, besoknya puasa, besoknya enggak, besoknya puasa lagi Pak. Berarti seminggu bisa 4 hari ya, 4 hari ya gitu, 4 hari. Kita seminggu Senin Kamis Pak ya, Senin Kamis. Nah, riwayat lain disebutkan di dalam hadis Bukhari nomor 3418, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menegaskan Pak, bahwa puasanya Nabi Daud, yaitu berpuasa sehari dan berbuka sehari, adalah puasa terbaik dalam hadis Bukhari, dan tidak ada puasa lainnya yang lebih baik dari itu. Maksudnya puasa sunnahnya gitu Pak, untuk ditiru oleh umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Nah iya Pak, 4 hari ya Pak Salim ya, berat. Selanjutnya teman sekalian, Nabi Daud selain dipuji oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan beberapa syariatnya yang kemudian dijadikan sunnah-sunnah oleh umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah Nabi yang diutus dari dan untuk Bani Israel. Nah, jadi Nabi Daud tidak diutus untuk rahmatan lil alamin. Nabi Daud khusus untuk Bani Israel. Nabi Daud itu ada jauh setelah zaman kenabian Nabi Musa Pak. Jadi generasinya jauh Pak. Generasinya jauh. Bani Israel itu ketika dipimpin oleh Musa alaihissalam itu menemukan kesejahteraannya Pak. Jadi Bani Israel itu adalah kaum yang terusir Pak.
terusir Bani Israel itu. Lalu Musa alaihissalam itu memimpin Bani Israel setelah terusir dari Mesir, lalu mereka mendapatkan hak-haknya, Pak. Nggak tahu haknya apa itu, Pak. Merasa sebagai makhluk pilihan Tuhan. Nah, gitu, Pak ya. Ya, Quran sendiri mengatakan demikian. Nah. Ada satu ayat di dalam Al-Baqarah 246 disebutkan gini, Pak. Alam taro ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa idh qalu linabiyyin lahum ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Tidakkah kamu perhatikan para pemuka Bani Israel setelah wafatnya Musa? Celakanya nih, Pak. Ketika Bani Israel itu menemukan pemimpin seperti Musa alaihissalam, mereka sejahtera, Pak, dan terlindungi kepentingannya. Namun begitu wafatnya Nabi Musa, remuk lagi, Pak, Bani Israel, Pak. Remuk lagi, sehingga mereka berkata kepada Nabi mereka, Pak, angkatlah seorang raja untuk kami, niscaya kami akan berperang bersamanya di jalan Allah. Wow. Tekadnya gitu, Pak. Lalu Nabi mereka menjawab begini, Pak. Hal asyaitum in kutiba alaikumul qital alla tuqatilu qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina falamma kutiba alaihimul qital tawallau illa qalilam minhum wallahu alimun bizzalimin. Nah, ini kelakuannya Bani Israel gini, Pak. Angkatlah raja untuk kami agar kami bisa berperang bersamanya di jalan Allah, bersama pemimpin itu maksudnya, Pak. Nabinya menjawab, aku khawatir jika berjihad telah diwajibkan untuk kalian, kalian malah mangkir dan enggan untuk berjihad. Mereka pun menjawab gini, Pak, kata Bani Israel, Pak, bagaimana mungkin kami akan enggan berjihad di jalan Allah sementara kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dipisahkan dari anak-anak kami. Nah, ini dalil menyebutkan Bani Israel itu selain ya pilihan Allah mungkin, Pak ya, juga adalah orang-orang yang terusir, Pak. Nah, sekarang senang mengusir, Pak. Namun ternyata ketika perang itu diwajibkan atas mereka, mereka malah berpaling kecuali sebagian kecil dari mereka, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang berbuat zalim. Quran surah Al-Baqarah ayat 246. Jadi ayat ini jamaah sekalian mengkisahkan kondisi Bani Israel saat kembali tertindas dan terusir dari Palestina. Dulu diusir dari Mesir, terusir. Lalu diberikan petunjuk untuk ke Palestina. Sampai di Palestina terusir lagi, Pak. Nah, ini, Pak ya. Apa yang menjawab mereka demikian, Pak? Lantaran kezaliman yang mereka lakukan. Jadi Bani Israel yang zalim-zalim itu, Pak, sesungguhnya dari dulu memang potensinya zalim. Jadi Bapak jangan bilang orang Bani Israel, orang Israel itu kejam dan zalim tahun 2023 misalnya, Pak. Beberapa hari ini ditembaki di Aqsa. Dari dulu, Pak, bukan dari sekarang. Dari sejak zaman Musa alaihissalam, selain terusir, selesai itu zalim. Maka mereka pun meminta bantuan kepada nabi mereka, yaitu Nabi Samuel. Nah, di sini kitab ini Samuel, Pak, garis terbalik, Pak.
agar diangkat untuk mereka seorang raja yang akan memimpin mereka berjihad melawan musuh-musuh mereka. Nah, barulah nanti di sini disebutkan kepercayaan Bani Israel sangat tinggi hingga melampaui batas, lalu minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, yang dengan lantangnya mereka menjawab kekhawatiran Nabi Samuel ini Pak ya. Bahwa mereka pasti akan berani berperang bersama dia Pak, walaupun faktanya Al-Baqarah 246 menyebutkan gak gitu Pak ya. Jadi jemaah sekalian, Nabi Samuel itu Pak berdoa kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla mengangkat seorang raja dari golongan mereka Bani Israel yang berjuang bersama mereka untuk membebaskan diri dari kesulitan dan penindasan yang sedang menimpa mereka. Itu termaktub di dalam Al-Baqarah 247. Nanti dicek Pak. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atsa lakum Talut malikan. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jizam wallahu yu'ti mulkahu may yasha wallahu wasi'un alim. Mari saya tutup muqaddimah ini dengan Al-Baqarah 247. Mari kita simak Pak. Dan nabi mereka Samuel itu Pak ya, berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut sebagai raja kalian. Jadi diangkatlah raja bernama Talut Pak. Mereka menjawab, bagaimana bisa Talut yang menjadi raja kami? Ya kok Talut gitu Pak, kira-kira gitu. Sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya, dan dia bukanlah orang yang berharta banyak. Wah, pelecehan ini Pak ya Bani Israel. Jadi standar jadi pemimpin harus punya harta banyak Pak. Kalau dari Al-Baqarah 247 kayaknya politik uang ini kayaknya Pak, dalilnya ini Pak ya, harta banyak. Pelecehan ini Pak Bani Israel Pak. Nabi mereka menjawab, Allah, baik Pak, kita simak terakhirnya Pak. Allah telah memilihnya menjadi raja kalian dan memberikan kepadanya kelebihan ilmu dan fisik yang kuat. Jadi bastatan fil ilmi wal jism, kelebihan ilmu dan fisik yang kuat, dan Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Celakanya ini Pak, dikisahkan di masa Bani Israil, nabi atau raja yang dipilih pastilah berasal dari salah satu 12 suku induk Bani Israil Pak. Jadi Bani Israil itu adalah 12 suku Pak. 12 suku itu kemudian dipilih salah satunya untuk memimpin kerajaan Pak. Gawatnya Pak, Talut bukan berasal dari keturunan nabi atau keturunan raja, plus dia miskin Pak. Wah, ini gimana Pak? Talut bukan keturunan nabi. Kalau Sulaiman alaihissalam itu jelas anak raja Pak, makanya jadi raja. Jadi bapak yang tidak punya keturunan, wah ini juga salah juga Pak anggapan. Kalau keturunan orang kaya, anaknya menjadi kaya, bangsawan, raja, ya masuk akal Pak, warisannya banyak. Orang miskin tidak banyak diterima, bahkan dipertanyakan oleh rakyatnya
karena dia bukan keturunan raja. Tolut itu bukan dari keturunan nabi, bukan dari keturunan raja, plus orang miskin, Pak. Dia cuma punya dua, bastotan fil ilmi wal jismi, cuman badannya kuat, ilmunya bagus. Seperti apa ceritanya ini, Pak, peperangannya? Mari kita simak, insyaallah besok saya lanjut, Pak, dalam Quran surah Al-Baqarah 248 ya, Pak. Nasrullah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.